Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang diberikan Allah kepada kita semua, terutama sampai pada petang hari ini kita masih diberikan kekuatan iman dan Islam. Kita masih diberikan kesehatan serta kesempatan sehingga kita masih bisa melaksanakan kewajiban kita salat maghrib berjamaah, dan kita lanjutkan dengan mengkaji agama Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kesempatan semacam ini senantiasa diberikan oleh Allah kepada kita semua sampai nanti kita menghadap kepada Allah yang tentunya dalam posisi husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat salam tetap dilimpahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai khatamul anbiya wal mursalin, penutup para nabi dan rasul. Yang tidak ada nabi lagi sesudah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik para jemaah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masih membahas kisah yang ketiga dalam kitab Qasasun Nabawi. Yang kisah ketiga itu adalah Qissatul Mukhtal. Qissatul Mukhtal jadi kisahnya orang-orang yang sombong. Yang sudah kita bahas poin pertama dulu tentang masalah isbat, tentang masalah isbat. Kemudian yang kedua yang sudah kita bahas adalah libasus surah, pakaian surah. Pakaian surah itu apa? Kemarin sudah kita bahas. Kemudian yang ketiga, kemarin sedikit menyentuh akibatul kibri, yakni tentang efek akibat daripada orang-orang yang sombong. La yadkhulu al-jannata mutakabbirun. Tidak masuk surga orang yang sombong. Tidak masuk surga orang yang sombong. Rasulullah Muhammad SAW bersabda, la yadkhulu al-jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibrin. Tidak masuk surga orang yang di dalam hatinya itu mithqalu dzarratin min kibrin. Kemarin saya sebutkan darah itu adalah sesuatu yang kecil, sesuatu yang sangat-sangat kecil. Jadi ketika di dalam hati seseorang itu ada kesombongan, meskipun kesombongan itu kecil, maka dia ini tidak masuk surga. Pas ketika Rasulullah SAW bersabda yang semacam ini, maka ada seorang laki-laki yang bertanya, qala rajulun inna rajula yuhibbu ayyakuna thawbuhu hasanan wa na'luhu hasanan. Seorang laki-laki dulu bilang, ada seseorang yang dia suka bajunya bagus, sandalnya juga bagus. Jadi intinya kan dia berkata, kalau ada orang pakai baju bagus, kalau orang pakai sandal bagus, apakah itu bagian daripada kesombongan atau tidak? Jawabannya Nabi, innallaha jamilun yuhibbul jamal. Ya sesungguhnya Allah itu indah. Gusti Allah itu indah. Dan Allah itu
mencintai keindahan. Di berkenaan dengan masalah pakaian, kemarin sedikit kita bahas adab-adabnya berpakaian, di antaranya menghindari libasus surah yang berlebih-lebihan di dalam kemewahannya dan juga terlalu rendah sehingga merendahkan martabat agama itu sendiri. Yang dimaksud oleh Rasulullah SAW itu adalah al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Namanya sombong itu berarti menolak kebenaran. Kebenarannya gimana? Al-haqqu mir rabbika fala takunanna minal mumtahin. Itu di juz yang kedua itu. Jadi barometer kebenaran itu. Jadi jangan salah paham juga. Ya, kebenaran yang dimaksud itu adalah kebenaran yang berasal dari Allah dan Rasul. Karena kebenaran yang berasal dari manusia itu relatif. Ya, kebenaran yang berasal dari manusia itu relatif. Kadang-kala menurut manusia benar, tapi bagi Allah itu tidak benar. Contoh umpamanya, ada orang itu baca Al-Quran, pas ketika baca Al-Quran itu sambil sujud atau sambil ruku. Nah, menurut dia baca Al-Quran itu baik, tapi Rasulullah melarang kita itu membaca Al-Quran ketika ruku ataupun ketika sujud. Kalau dalam posisinya Nabi bersabda, wa ammar ruku'u fa'azimu fihi ar-rabbah. Ketika ruku itu agungkan Tuhan. Sementara wa ammas sujudu fa'akhiru fihi ad-du'a. Sementara pas ketika sedang sujud berbanyaklah doa kepada Allah. Karena aqrabu ma yakunu al-'abdu min rabbihi wa huwa sajidun. Sedekat-dekatnya seseorang hamba kepada Tuhannya itu ketika dia dalam posisi bersujud. Baca Al-Quran memang baik, baca Al-Quran memang bagus, itu menurut kita. Tapi ketika ada syariat yang melarang kita baca pada waktu rukuk dan sujud, ya sami'na wa ata'na. Jadi batarul haqqi itu berarti menolak kebenaran. Kebenaran yang mutlak itu datangnya dari Allah dan Rasulnya. Maka menolak kebenaran yang paling parah itu adalah ketika menolak kebenaran Al-Qur'anul Karim. Ya, menolak kebenaran Al-Qur'anul Karim dan menolak kebenaran sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jangan sampai kita menolak Al-Quran hanya gara-gara akal kita. Jangan menolak sunnah hanya gara-gara akal kita juga. Itu batarul haqqi. Berarti kalau orang menolak kebenaran, dia itu sombong. Yang kedua, kata Rasulullah, orang yang sombong itu adalah ghamtun nas. Ghamtun nas itu berarti meremehkan orang. Meremehkan orang. Ya, meremehkan orang dalam konteks apa? Maunya mungkin ada orang bertanya, Pak, itu ada orang kafir, dia orang non muslim, saya remehkan dia karena dia itu adalah aduhullah, dia adalah musuhnya Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, masalah begini, dia orang kafir, apalagi dia kafirnya adalah kafir harbi, beda lagi. Ini ghamtun nas dalam konteks akhlak. Mungkin begini ya Pak ya. Kalau dari hadis-hadis yang sebelumnya kita bahas itu kan setiap orang itu punya kelebihan. Dan kelebihan seseorang itu kemudian menimbulkan ujub. Ujub itu bangga dengan kelebihan yang dia miliki. Bangga dengan kelebihan yang dia miliki. Akhirnya dengan kelebihan itu kemudian dia meremehkan orang. Meremehkan orang. Ini Rasulullah Muhammad SAW menggandeng antara batarul haqqi wa ghamtun nas. Kenapa bisa begitu? Karena yang sering terjadi adalah pas ketika seseorang itu meremehkan orang, maka dia akan cenderung untuk menolak kebenaran dari orang yang dia remehkan itu. Itu sering terjadi. Biasanya kalau orang itu sudah merendahkan orang, maka orang yang dia rendahkan meskipun yang disampaikan dari dia itu benar,
dia cenderung untuk menolak karena sudah terkadung bahasa Indonesia itu sudah terlanjur, dia sudah meremehkan orang itu, akhirnya menolak kebenaran. Itu tidak boleh, tidak boleh. Pakai sepeda motor baru di jalan raya, dia akhirnya meremehkan orang yang pakai sepeda motor jelek, umpamanya itu diantaranya begitu. Maka nanti hubungannya dengan lumazah dan humazah. Ada humazah, ada lumazah. Apa bedanya Bapak Ibu? Kalau para ulama memberitahu kepada kita, kadang-kala memang ada semacam muradif, tapi sebenarnya ada sesuatu yang berbeda. Humazah itu berarti kita itu menghina orang, mengolok-olok orang itu dengan sikap. Umpamanya ada orang itu kok nun sewu cacat pincang jalannya, kita ini utuh, kita ini sehat total. Karena kita ingin menghina dia, maka di hadapan dia kita itu jalannya itu dipincang-pincangkan. Ini namanya humazah. Ada orang yang mungkin matanya tidak begitu kelihatan, kita ini normal mata kita ini. Karena kita ingin menghina orang itu, maka kita itu berpura-pura seolah-olah kita itu tidak bisa melihat. Ini namanya humazah. Ada namanya lumazah. Lumazah itu verbal. Ya, lumazah itu verbal, yakni berkenaan dengan masalah mulut. Kalau dalam surah Al-Hujurat itu yaitu ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairan minhum wala nisa'un min nisa'in asa ayyakunna khairan minhum. Itu wala talmizu anfusakum. Itu lumazah. Jadi posisi apapun kita menghina itu bagian daripada waghamtun nas. Apalagi menghina sesama muslim. Pak, kalau dia itu melanggar syariat bagaimana? Apakah kita tidak meremehkan dia? Jangan remehkan dia. Kita amar ma'ruf nahi munkar tanpa ada kebencian kepada dia. Jangan membenci orangnya. Yang kita benci adalah lakunya, tingkah lakunya. Tetap kita posisi tawadhu, karena kita pun juga tidak tahu apakah besok pagi, besok lusa, mungkin minggu depan orang yang kita remehkan itu jauh lebih baik daripada kita. Makanya tadi Allah melarang menghina itu, di antara ilat hukumnya itu ada mungkin orang yang dihina itu lebih baik daripada kaum yang menghina. Masing-masing punya kelebihan, masing-masing punya kekurangan. Kita mungkin lebih dalam satu bidang, tapi mungkin kita kurang dalam bidang yang lain. Justru itulah kita jangan meremehkan orang karena kekurangan yang dia miliki. Mungkin dia punya kelebihan daripada yang lain. Gitu ya. Mungkin dia baca Al-Quran masih belum fasih, tapi amalan-amalan yang lain luar biasa. Mungkin sedekahnya, mungkin tahajudnya, mungkin yang lain dia luar biasa. Gitu. Jadi jangan sekali-kali meremehkan orang, karena meremehkan orang itu adalah bagian daripada kesombongan. Iblis itu diusir dari surga yang diawali dari meremehkan, dari meremehkan Adam itu. Dia hanya mengatakan bahwa ana khairum minhu khalaqatani min nar wa khalaqatahu min tin. Aku lebih baik daripada Adam. Engkau ciptakan aku dari api, sedangkan engkau ciptakan Adam itu dari tanah. Hadis dari Abi Salamah juga hampir sama. Kalau di dalam hadisnya Abi Salamah Ibni Abdurrahman Ibni Auf, sering orang menyebut dengan Abdurrahman bin Auf, itu posisinya makana fi qalbihi mithqalu habbatin min khardalin min kibrin. Habbatun itu kan biji, biji.
Min khardalin min kibrin. Khardal itu sesuatu yang kecil, jadi kecil sekali. Makanya dulu Pak Yai saya dulu di pondok bilang seberat biji sawi. Biji sawi itu kan kecil. Di dalam hati yang ada sombong yang semacam itu, tetap dia tidak akan dimasukkan dalam surganya Allah, karena yang berhak sombong itu cuma Allah. Al-'azamatu ridai wal kibriya'u izari faman naza'a wahidan minhum alqaituhu jahannam wala ubali. Itu kata Allah dalam hadis qudsi. Keagungan itu adalah selendangku, al-kibriya kesombongan itu adalah sarungku. Barang siapa yang mengambil, mencabut salah satunya, maka alqaituhu jahannam, aku lemparkan dia ke dalam jahannam wala ubali, aku tidak peduli. Yuhsyaru al-mutakabbiruna yaumal qiyamati amsalat turni. Nanti orang-orang yang sombong di yaumul qiyamah itu, di yaumul qiyamah itu digiring, diarahkan, apa yuhsyaru, digiring pada hari kiamat, pada yaumul mahsyar itu seumpama seperti al-durni. Kalau di dalam riwayat yang lain itu kayak an-naml, kayak semut gitu. Kayak semut. Jadi ketika dia di dunia ini takabur, adiguno, ya, maka nanti dia itu di yaumul qiyamah mereka itu kecil sekali. Jadi dengan amati yang ini. Ya, itu yang saya biru-birukan itu. Wa innama yuhsyaru al-mutakabbiruna yaumal qiyamati amsal dzurri wa hum sigharun namli tahqiran li sya'nihim. Ini Pak. Jadi jenengan nek sombong-sombong ning dunya, nanti di akhirat itu jenengan itu dadi cuwili. Kalau konteksnya di sini wa hum sigharun namli, sekecil apa itu? Naml itu semut. Ya, karena memang untuk menghinakan orang-orang yang sombong itu di yaumul qiyamah. Wa ihanatul lahum fa innahum ta'alau ala ibadillahi fid dunya wa takabbaru alaihi bighairi haqqin fa kana jazaohum ad-du'atu wal-dhillu wal hawanu yaumal qiyamah. Ada yang menarik di sini kalimatnya di sini, Pak. Coba lihat. Hatta yata'uhumun nasu bi aqdamihim wala yaskuruna fihi. Karena mereka itu oleh Allah diubah jadi sesuatu yang kecil di yaumul qiyamah, sampai hatta yata'uhumun nasu bi aqdamihim, sampai manusia itu ngidek-ngidek, menginjak-injak mereka itu, sementara mereka itu tidak merasa. Itulah orang-orang yang sombong di dunia, suka menolak kebenaran, suka meremehkan orang karena kelebihan-kelebihan yang dia miliki. Itu ya. Jadi itu poin nomor 3, efek daripada orang sombong, dia dimasukkan dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, dimasukkan dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kita lanjut yang nomor 4, wuqu'ul khasfi. Terjadinya pembenaman ke bumi, didelep ning lemah. Ibu bapak yang dimuliakan oleh Allah, kemarin sudah kita bahas di situ ada kalimat khusifa bihi fa huwa yatajaljalu fil ardi ila yaumil qiyamah. Hadis riwayat At-Tirmidzi ada 2 yang disebutkan di sini. Ini menarik sekali hadis ini, dan ini hadis ini ada syawahid-syawahid yang cukup banyak. Walaupun ada ulama-ulama yang menganggap secara sanad ada rawi-rawi yang lemah, tapi hadis-hadis ini kemudian dikuatkan dengan berbagai macam jalur. Kita kenal nanti ada istilah sahih li ghairihi, kita kenal juga yang namanya hasan li ghairihi. Ini cukup menarik, dibenamkan ke dalam bumi. Apakah nanti akan terjadi? Kita lihat hadis.
Saya lanjut di sini. Jadi yang namanya pembenaman orang ke dalam bumi itu nanti menjadi alamat atau tanda-tanda kiamat. Dari Aisyah, masa bata an Aisyah radhiyallahu anha, kita lihat saya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakunu fi akhir hadhihi ummah khasfun wa maskhun wa qatfun. Akan ada di akhir-akhir umat ini, jadi di akhir zaman nanti. Kita ini termasuk akhir zaman atau enggak? Ya. Ada khasfun itu nanti di akhir umat kita ini akan ada yang dibenamkan ke dalam bumi. Kalau pada masa dulu sudah ada namanya Biksam, namanya Korun, atau yang sudah kita bahas kemarin hadis-hadis itu. Yang kedua, wa maskhun, akan ada perubahan muka menjadi sesuatu yang buruk. Ada yang mengatakan dikutupnya wajah berubah menjadi babi atau kera. Pada zaman Bani Israel sudah terjadi, dirubah muka itu menjadi kera. Walaqad alimtumul ladzina tadaw minkum fis sabti faqulna lahum kunu qiradatan khasi'in faja'alna nakalan lima baina yadayha wa ma khalfaha wa ma'idatan lil muttaqin, di juz yang pertama. Wa qatfun itu melempari orang itu pakai batu sampai mati. Kalau dalam bahasa kita namanya rajam. Apakah tiga hal ini nanti terjadi? Iya. Dan itu sebagai tanda kiamat. Di umat ini nanti akan ada orang-orang yang dibenamkan oleh Allah ke dalam bumi. Di dalam umat ini nanti ada orang-orang yang mukanya dirubah menjadi kera atau menjadi babi. Dan di umat ini nanti akan ada orang-orang yang dilempari pakai batu, dirajam sampai mati. Kenapa bisa begitu? Qalat qultu ya Rasulullah anuhliku wa fina as-salihun. Wahai Rasulullah, saya mengatakan, Aisyah mengatakan, qalat qultu, saya mengatakan ya Rasulullah, apakah kami ini nanti akan binasa sementara di antara kami ada orang-orang soleh? Nabi bilang, "Na'am." Meskipun di tengah-tengah umat itu ada orang-orang yang soleh, maka Allah tetap memberikan binasa semacam itu, dibenamkan ke bumi, mukanya dirubah jadi kera, jadi babi, atau dilempari pakai batu. Mungkin bisa rajam, mungkin bukan rajam juga. Kenapa? Idza dhahara al-khabatsu, ketika kemaksiatan itu sudah semakin tampak dan merajalela. Yang dimaksud al-khabatsu di sini apa? Kita lihat di dalam riwayat atau mudi yang lain. Ini cukup menarik, Pak. Al-khabath di situ termasuk zina dan sebagainya. Ini di antara yang disebut oleh Rasulullah SAW penyebab adanya dibenamkan ke bumi itu ini. Saya ingatkan lagi, hadis ini ada syawahid penguat hadis yang lain. Idza taharat al-qainatu. Al-qainat itu adalah biduan-biduan wanita. Lek nyanyi-nyanyi apalagi dengan goyangan-goyangan sing erotis, dengan membuka auratnya dilihat oleh lawan jenisnya. Itu al-qainah. Nanti akan muncul di akhir zaman ini biduanita yang nyanyi-nyanyi dengan suara yang mendayu-dayu, yang membuka auratnya bergoyang sedemikian rupa, tapi malah justru disenangi. Tidak hanya orang awam yang menyenangi, kiai-kiai ini juga malah delok. Betul ya Pak ya? Di daerah mana kemarin memang diundang Pak Landia? Di mana kemarin Pak? Kiai ini ya enak elungguh gini, ya orang kali, ya orang pedelok, sing jenenge bidu wanita joget-joget megol-megol gitu. Saya selalu di daerah tertentu itu, saya diceritai oleh kawan, begitu ada acara mungkin ada biduan
wanita yang nyanyi di atas itu sang kiai langsung berdiri. Mohon maaf, ini maksiat, saya tidak mau ikut. Kiainya langsung keluar. Lah sekarang ini kan malah justru luar biasa. Ketika sudah mulai menyebar bidu wanita, nggak apa-apa di syutingnya, nggak apa-apa. Saya menyampaikan sunnah macam ini. Sudah muncul bidu wanita, penyanyi perempuan yang tampil vulgar, membuka aurat dengan goyangan-goyangan itu yang kemudian dilihat oleh lawan jenis. Itulah nanti penyebab di mana ada pembenaman, ada perubahan muka dan seterusnya. Dan itu tanda-tanda kiamat. Yang kedua apa? Wal ma'azifu. Nanti kalau sudah semakin tersebarnya alat-alat musik. Hadisnya tadi saya pakai. Hadisnya tadi apa? Ada syawahid. Banyak para ulama menyebut ma'azif itu adalah alat-alat musik. Berarti sudah mulai tersebar, sudah mengalahkan bacaan-bacaan Al-Quran, sudah mengalahkan murotal Al-Quran. Mereka lebih cenderung suka nyanyi-nyanyi lagu-lagu, musik-musik daripada Al-Quran. Di HP jenengan, kalau di HP jenengan ada musik-musik seperti itu, berarti jenengan mempercepat kiamat. Jangan sudahlah, bahwa musik-musik yang jenengan dengar, apalagi yang koplo-koplo semacam itu, apalagi lagu cinta-cinta semacam itu lebih banyak negatifnya dari positifnya. Tanda-tanda bahwa nanti muncul sebagai hari kiamat, ada pembenaman umat ini, akan dirubahnya muka menjadi babi ataupun kera. Kalau seperti tadi masfu tadi, dan dirajamnya itu karena gara-gara apa? Di antaranya itu. Seringkali lirik-lirik lagu itu kan mengandung kemunafikan. Coba dengan amati. Ya, apalagi lagu-lagu cintaan begitu. Kadang-kala juga isinya saru-saru dan koplo-koplo gitu. Sehingga membawakan juga vulgar. Pakai baju seperti itu, goyangan seperti itu, isinya juga begitu. Lalu bila kita umat Islam itu malah senang dalam lagu itu. Gila ya Pak? Jadi kan senang orang. Katanya ngomong gak senang itu. Jadi kan senang orang. Ya, lebih baik melihat yang lain. Tidak usah melihat begitu itu. Apalagi anak-anak kita yang kecil-kecil itu, masya Allah, jangan dipertontonkan dalam semacam itu. Ya. Apalagi wasyuribatil khumur. Al-khumur itu jamak dari khamr. Khamr itu ya minuman keras. Kalau sudah minuman keras itu sudah merajalela, sudah semakin tampak, yaitu sudah satu hal yang paling penting, bahwa minuman keras itu menghilangkan akal, merusak saraf otak. Dan ketika seseorang itu sudah sarafnya, sudah otak sudah rusak, dia akan mampu melakukan apapun yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan seorang anak akan mampu menyetubuhi ibu kandungnya sendiri. Di Sumatera itu jangan pernah baca, saya baca beberapa tahun yang lalu, udah cukup lama. Bagaimana seorang anak melakukan incest dengan ibu kandungnya, sampai ibu kandungnya pun melahirkan bayi. Ibunya jadi bingung, kalau ngambil cucu itu yo anak dewe, kalau memanggil anak dia itu bibitnya anaknya sendiri. Itulah akhir zaman. Bahkan nanti ada ulama-ulama fasik, ulama-ulama su yang akan menghalalkan zina dengan syarat-syarat tertentu. Nah ini Pak, jadi ada 3 hal di dalam riwayat At-Tirmidzi. Jadi ada istilah al-khasfu. Khasfu tadi apa? Pembenaman umat ini nanti ke dalam bumi. Ada masfu, itu berarti merubah wajah itu jadi lebih buruk. Kalau ulama-ulama syarah hadis menyebut babi ataupun kera wajahnya diubah. Dan ada waqatfun, itu dilempari batu sampai mati. Ada yang menerjemahkan rajam, ada yang menerjemahkan memang Allah itu menurunkan hujan
batu. Ada yang menyebutkan semacam itu. Nanti akan kita lihat di soal-soalnya di belakang-belakang tadi. Jadi memang Allah akan menurunkan hujan batu, umpamanya begitu. Kalau dalam konteks syarat di antara para ulama, itu nanti akan terjadi. Ada hujan batu, ada pembenaman ke bumi, ada diubahnya muka dengan kera atau babi. Nanti akan terjadi di akhir umat kita ini. Mudah-mudahan kita tidak. Setidak-tidaknya mungkin kita khawatir kalau memang muka kita tidak dirubah menjadi babi atau kera. Kita khawatir hati kita keras seperti babi, hati kita keras seperti kera, tingkah laku kita seperti babi, tingkah laku kita keras seperti kera. Nauzubillah min dzalik. Itu kalau Bani Israil yang dicontohkan itu. Walaqad alimtumul ladzina tadaw minkum fis sabti faqulna lahum kunu qiradatan khasi'in. Itu ada qiradatan. Qiradatan itu apa? Qiradatan itu kera. Khirdun itu adalah kera. Ini kan berkenaan dengan kisahnya Bani Israil. Dulu pernah kita bahas di sini. Ada hari Sabat yang disucikan itu dilarang betul untuk mencari ikan. Oleh Allah diuji kalau hari Sabtu ikan itu banyak. Ya, kalau hari Sabtu itu ikan banyak. Sementara selain hari Sabtu ikan itu tidak ada. Diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi akhirnya kemudian mereka ini membuat membuat usaha. Mereka memasang jaring di selain hari Sabtu, ngambilnya di luar hari Sabtu. Ya, disitulah kemudian oleh Allah Subhanahu Wa Taala mereka dikutuk, diubah, mereka menjadi kera. Saya khawatir kalau kita ini seperti hari Jumat, ya. Hari Jumat itu ada kalimat wadarun baik, tinggalkan jual beli ketika dipanggil bulan Jumat. Sementara kita ngeyel seperti orang Bani Israil. Jangan-jangan kita nanti juga akan dirubah gitu ya. Nanti di akhir umat ini akan ada semacam itu. Ada semacam itu. Wallahu a'lam bishawab. Jadi di riwayat Tirmidzi tadi ada apa? Al-qainatu biduanita. Penyanyi-nyanyi perempuan dengan vulgarnya seperti itu. Ada wal ma'azifu, alat-alat tersebarnya alat-alat musik. Apalagi wasyuribatil khumur, ketika khamar itu sudah diminum, sudah merasa lelah. Bahkan khamar itu malah nanti akan dilegalkan. Kan pernah ada usaha pelegalan khamar, akhirnya mental juga kan akhirnya. Dulu juga ada wacana untuk mengadakan, menghalalkan, melegalkan LGBT juga. Ya kan? Jadi kan pernah dengar itu? Pelegalan LGBT, pelegalan khamar itu kan sudah pernah terjadi. Tapi alhamdulillah sampai hari ini sudah mental itu, karena ada umat Islam yang punya ghirah militan kepada agamanya. Mereka mengadakan judicial review. Baik, lanjut. Itu nomor 4. Jadi nanti ada fenomena dibenamkan ke bumi. Yang nomor 5, itsbatu adabil barzakhi. Tetapnya adanya azab di alam barzakh. Penetapan dari adanya azab di alam barzakh itu ini yang kemarin kita bahas juga, ini disebut bahwa yatajal jalu fil ardi ila yaumil qiyamah. Mereka berteriak, mereka menjerit di dalam bumi sampai hari kiamat karena disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu bapak, sampai hari ini akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah menekankan bahwa azab kubur itu ada. Azab kubur itu ada. Sampai hari ini saya meyakini azab kubur itu ruhan wa jasadan. Ruh dan jasad. Warna di situ. Jadi saya pernah dapat video dari Arab gitu ya. Mungkin jangan pernah lihat. Ada anak usia masih sekitar 18, 19, 20 tahun. Anak ini durhaka betul sama orang tua, tidak pernah sholat dan sebagainya. Dia dikubur.
setelah 3 jam dikubur itu dibongkar. Ada yang menarik yang saya lihat di video itu pada waktu itu, udah lama ini sebenarnya, udah lama sekali. Yang tadinya itu rambutnya itu kan hitam ya. Begitu dibongkar itu rambutnya sudah berubah putih. Yang tadi matanya itu normal itu ketika dibongkar itu yang namanya matanya sebelah itu seperti habis ditempel melesat ke dalam. Dan ada yang namanya darah itu keluar dari apa? Dari hidung dan telinga. Dan sudah berupa pucat seperti orang ketakutan. Itu fenomena. Dan di Siberia, Rusia itu ada penggalian tanah sampai dalam kilometer itu. Dan mereka itu yang menggali itu sempat mendengar teriakan seperti manusia. Bingung apa itu. Akhirnya mereka pun membuat semacam teknologi yang super yang bisa merekam suara apapun termasuk yang paling lembut, ditaruh di paling dalam di Siberia. Dan di situ muncul rekaman-rekaman teriakan-teriakan kesakitan orang. Di tengah-tengah teriakan kesakitan itu ada teriakan takbir. Ada teriakan-teriakan takbir di situ. Itu juga sudah lama sekali saya dapat itu. Masya Allah. Jadi sampai hari ini kita harus yakin bahwa azab kubur itu ada. Ada memang kelompok-kelompok tertentu yang menolak adanya azab kubur karena menurut mereka hadis-hadisnya adalah ahad. Saya pernah ketemu sama orang ini. Dia mengatakan riwayatnya ahad dan itu tidak boleh dipercaya secara keyakinan bahwa azab kubur itu ada. Ya, ada seorang dokter juga, dokternya Dr. A, yang juga mengatakan bahwa azab kubur itu kayak seperti mimpi, bukan yang beneran. Ini hal-hal semacam itu kita tolak. Akidah Ahlussunnah menyebutkan bahwa azab kubur itu ada. Di dalam hadis Rasulullah SAW, jenengan mungkin pernah mendengar atau membaca hadis tentang 2 kuburan yang disiksa. Ini saya hitamkan ini, saya birukan ini. Hadis ini dari Ibnu Abbas, itu riwayatnya Imam Al-Bukhari. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari, sahih. Jadi suatu saat Rasulullah SAW itu marra an-Nabi sallallahu alaihi wasallam bi qabraini. Jadi Nabi Muhammad SAW suatu saat itu berjalan ketemu dengan 2 kuburan. Pernah baca di hadis ini ya? Bertemu dengan 2 kuburan. Maka Nabi berkata, fa innahuma yu'adzabani wa ma yu'adzabani fi kabiri. Mereka berdua yang di dalam kubur ini lagi disiksa. Mereka itu tidak disiksa karena sesuatu yang besar. Ya, mereka tidak disiksa karena sesuatu yang besar. Mereka itu disiksa dari sesuatu yang sebenarnya menurut mereka sepele. Nabi kemudian bilang, amma ahaduhuma fakana la yastanjihu minal baul. Nah ini hati-hati dengan pipis. Kubur yang satu kata Nabi, amma ahaduhuma fakana la yastanjihu minal baul. Yang satu ini disiksa itu karena dia tidak bersih dari pipis. Tidak bersih dari pipisnya. Mungkin cawiknya tidak sempurna, atau mungkin pas ketika pipis terkena baju-baju sehingga najis. Kalau untuk laki-laki tetap mengikuti kanjeng Nabi, kalau pipis itu jongkok, bukan duduk, bukan duduk. Pak, kita ini sudah sepuh, sudah tua, perut kita sudah gede, pipis sambil jongkok itu susah bagaimana? Itu ad-daruratu tubihul mahdzura. Jenengan yang normal, jenengan yang sehat, jenengan yang bisa pipis sambil jongkok, jongkoklah kalau pipis. Itu juga untuk menghindarkan cipratan-cipratan najis kencing itu ke kita. Kalau cawik, cawiklah yang bersih.
Karena itu kalau tidak bersih itu menjadi penyebab azab kubur. Apalagi orang-orang yang pipis-pipis pinggir jalan, wis ngaten, wis nyiprat-nyiprat, gak cawe, di depan orang banyak, dilihat orang, nauzubillah min dzalik. Diajar, nanti lihat jenengan di kitab Sahih Adabil Islamiyah punyanya Syekh Abdul Wahid bin Abi Salam Al-Bahri, itu jenengan buka di adab qada'il hajat. Kemarin di Masjid Fatimah sudah kita selesaikan untuk adab qada'il hajat, di mana Islam sudah kita katamkan kitabnya. Di sini yang belum mungkin Sahih Adabil Islamiyah belum kita kaji di sini. Jadi kitab Sahih Adabil Islamiyah itu bagus, adab mulai bangun tidur sampai adab qada'il hajat, adab makan, adab minum, semuanya dibahas. Ya, berdasarkan sunnah Rasulullah SAW, termasuk adab berpakaian, adab berbicara, adab jalan, itu semuanya dibahas. Semuanya dibahas. Nanti insya Allah kalau kitab ini katam mungkin kita ngaji adab itu, kalau diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jongkok Pak, jongkok. Ya. Kalau nggak bisa bagaimana? Isone mengaten gitu. Ibu Aisyah sempat bilang, kalau ada orang yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu pipisnya berdiri, jangan percaya. Tapi riwayat Ibnu Umar pernah melihat Rasulullah satu kali tok gitu ya. Nabi Muhammad pipis sambil berdiri, riwayat Ibnu Umar. Tapi itu kemudian para ulama menyebutkan ada ilat hukum kenapa Nabi berdiri. Ketika ilat hukumnya tidak ada, Rasulullah akan duduk. Apa jongkok? Bukan duduk, jongkok. Pipislah sambil jongkok. Di samping kalau orang itu pipisnya berdiri terus dalam jangka waktu yang lama, itu ada merusak organ kandung kemih seseorang. Justru orang itu pipis sambil jongkok itu yang sehat. Itu yang sehat. Apalagi kalau perempuan ya, kalau perempuan ya wajib jongkok. Kalau perempuan pipisnya sambil berdiri ya udah karuan. Clear ya Pak? Jadi ada dua kuburan yang oleh Rasulullah diberitahukan ini disiksa. Yang satu ini disiksa karena tidak bersih dari pipisnya. Tidak bersih dari pipisnya. Yang kedua kata Nabi, wa ammal akharu fakana yamshi bin namimati. An-namimah itu apa loh? An-namimah itu kalau bahasa orang Jawa itu combe. Apa combe? Senengane ngadu-ngadu uang karo uang dengan bicaranya dia. Ngomong nang kono A, ngomong nang kene B supaya A karo B tukaran. Iku namimah. Kadang-kala menceritakan sesuatu yang tidak benar dan cenderung kepada sesuatu yang menjurus pada fitnah. Sakjane ngono gak ngono tapi diomongno ngono akhirnya memunculkan permusuhan, memunculkan apa lagi? Perdebat apa namanya? Gelut. Ini yang banyak sekarang di media sosial. Dengan ada berita-berita hoax, memunculkan berita hoax itu supaya umat itu jadi bergejolak. Saran saya kalau melihat YouTube jangan langsung percaya. Pakai surat Al-Hujurat itu. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu antusibu qauman bijahalah. Antusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum najim. Jadi ngomong kudu dijaga. Berita apapun yang muncul di HP kita, di media sosial kita jangan langsung dipercaya, apalagi langsung dimain share. Di grup umpamanya begitu, di grup ada omongan begini, omongan begitu, jangan langsung main share. Lebih baik ditabayunkan dulu. Itu adab media sosial itu tabayun. Ya, adab media sosial itu tabayun di antara. Ada berita yang datang media sosial kok ini tabayunkan dulu. Ada berita kok begini tabayunkan dulu. Nanti kalau kita tidak tabayun, akhirnya kemudian kita jadi menjustifikasi orang. Iya kalau benar, kalau tidak itu namanya fitnah. Kalau namanya fitnah, wal fitnah itu asyaddu minal qatli. Fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Walaupun makna fitnah di situ bukan seperti itu sebenarnya. Clear ya Pak? Hati-hati.
dengan azab kubur itu berarti ada. Azab kubur itu diantaranya adalah karena pipis yang tidak bersih. Akhirnya Rasulullah SAW itu summa aqada jaridatan rabbatan fashaqqaha nisfaini fagharaza fi kulli qabrin wahidah. Dilala akhirnya Nabi kemudian mengambil kayak semacam pelepah kurma yang masih basah. Nabi membelahnya menjadi dua, ditancapkan satu ini, satu ini. Dua kubur yang disisa tadi itu ditancapkan satu ini, satu ini. Tuh. Para sahabat bertanya, "Qalu ya Rasulullah, lima fa'alta?" Hai Kanjeng Nabi, jenengan kok melakukan gitu? Kenapa? Nabi hanya bilang, "La'allahu yukaffafu anhu ma lam yabisa." Ya, menawa siksaannya itu diringankan selama pelepah kurma itu masih basah. Ini jangan dipahami umum, tapi ini pahami secara khusus. Kalau jenengan dipahami secara umum, ya kewenak, ya penak. Kuburane keluarga jenengan bendino tandurono sing jemek-jemek, bukan begitu. Jadi ini hanya khusus kepada Nabi Muhammad SAW. Jangan ke kuburan bahwa kembang masih basah disalurnya itu tidak ada efeknya, tidak ada efeknya. Yang efek itu siapa? Rasulullah Muhammad SAW. Siapa kita juga bisa memudahkan, bisa meringankan siksa itu. Saya kira cukup, Pak. Insya Allah pertemuan berikutnya masih di Qissatul Muhtal, masih poin nomor 5, nanti akan poin nomor 6, nomor 7 dan seterusnya. Setelah itu kita akan bahas kisah yang lain. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.